Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, yang insya Allah muliakan, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Majelis hakim yang mulia, cici tuan-tuan dan puan-puan, Syekh Muhammad Hafiz Ibrahim dalam karyanya Kitab Al-Hajju An-Nabawi fi Tarbiyati Al-Awwal mengungkapkan statement dalam syair viralnya yang berbunyi, Al-Ummah Madrasatul Ula wal Abi Mudiruha. Ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya dan ayah adalah kepala sekolahnya. Hal tersebut mengilustrasikan kepada kita bahwa beradab dan diadabnya seseorang sangat tergantung dengan didikan kedua orang tua dalam keluarga. Hadirnya sosok seorang ayah yang bijaksana dan berwibawa didukung tampilnya seorang ibu yang penyayang, penyantun, dan tulus kasih dalam membesarkan serta mendidik anak-anaknya. Itulah yang dimaksud keluarga sebagai sekolah pertama dan utama. Namun sayang seribu sayang hadirin, seiring dengan kesibukan masing-masing kedua orang tua dalam aktivitas kerjanya, sehingga selalu tidak bersama dengan anak-anaknya. Akibatnya telah menggusur dan menggeser cita-cita keluarga yang diimpikan, sehingga keluarga yang dibina hanya menjadi keluarga hanya sebagai tempat persinggahan di malam hari yang tak lain hanya pemuas nafsu birahi semata. Ini pula yang diungkapkan dalam sebuah buku yang berjudul Family in Modern of Culture, karya Makirin Sorokin. Saudara-saudaraku, mengingat urgennya sebuah keluarga yang didambakan setiap manusia sebagai cerminan kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga, maka solusinya kami uraikan dalam syarahan Al-Quran kali ini dengan judul Menggapai Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Quran. Sebagai rujukan syarahan ini, mari kita hayati firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, Ini sedang apa? Ini sedang apa? Sedang ditanggung.
ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berfikir. Majelis hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat. Ayat tersebut menurut ilmu balaghah termasuk kalam kabari, yakni menginformasikan kepada kita bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dengan tujuan membentuk suatu kehidupan. Sedangkan modal yang tersedia untuk menggapai tujuan tersebut adalah mawaddah warahmah. Lalu apakah mawaddah warahmah itu? Ibnu Abbas dalam Tanwir Iqbas fi Tafsir Ibnu Abbas menjelaskan mawaddah adalah hubbur rajula imra'atuhu, kecintaan seorang suami terhadap istri secara tulus. Sedangkan warahmah adalah syafaqatuhu 'alaiha ay yusibaha bisu, kasih sayang seorang suami terhadap istri dengan tanpa melihat kejelekannya sedikit pun. Dua modal inilah yang mampu menciptakan kekuatan lahir batin suami istri untuk mendayung bahtera rumah tangga. Liyasqarahu biha litamila ilaiha wa talafu, supaya hidup tenang, saling peduli, saling mencintai dan saling menyayangi. Demikian penjelasan Khalid Abdurrahman Al-Adi dalam Sofat Al-Bayan Ma'ani Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Timbul pertanyaan, apakah potret keluarga sekarang sudah sesuai dengan konsep keluarga sakinah tersebut? Jawabnya hadirin, secara jujur kita tidak mungkin menutup mata dari kasus demi kasus yang terungkap. Ternyata banyaknya rumah tangga yang mencerminkan kehancuran moral yang berangkat dari keluarga yang tidak sakinah dan harmonis. Sebagai bukti, ada anak yang tega memperkosa ibu kandungnya hingga hamil sampai melahirkan seorang bayi pria. Ada ayah yang memesan seorang wanita pelayannya yang ternyata adalah anak kandungnya.
menyeleweng. Amin amin ya rabbal alamin. Bukan itu saja, yang lebih mengkhawatirkan, muncul keluarga liberal yang bebas dari aturan norma dan agama. Lahir dari keluarga multilateral dengan kesibukan masing-masing anggota keluarga. Bapak pergi ke kantor, ibu pergi arisan, terserah anak mau pergi kemana. Ke diskotik, nongkrong di tengah jalan, atau bermabuk-mabukan. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita yang hadir tidak termasuk yang menyeleweng. Padahal hadirin, anak adalah amanat Allah yang harus dijaga dan dipelihara oleh orang tua. Hal tersebut dipertegas Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina azwajakum minnar wa quduhan nasu wal hijaratu alaiha malaikatun ghilaz malaikatun ghilazun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-As-Sabuni dalam Sofwa At-Tafasir menjelaskan ayat tersebut. Ikhbaru anfusakum azwajakum wa auladakum minnar. Jagalah dirimu dan peliharalah istri-istrimu dan anak-anakmu dari siksaan neraka yang panas dan pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dengan cara memerintahkan mereka untuk meninggalkan maksiat, mengerjakan ketaatan, serta mendidik dan menjaga mereka sebagai amanah Allah, yakni orang tua selain berkewajiban memenuhi materi kepada anak, berkewajiban pula memenuhi kebutuhan immaterial berupa pendidikan dan bimbingan. Kenapa hadirin? Sebab materi tidak menjamin anak hidup bahagia tanpa kasih sayang sang orang tua. Materi tidak menjamin anak hidup bahagia di masa depan
bila tanpa pendidikan dan bimbingan. Majelis hakim yang mulia, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirindukan syurga. Data realistis membuktikan seorang anak membunuh ibu kandungnya disebabkan hanya pacaran tidak direstui. Sumber Anyus ID tahun 2023 di Jember. Tak kalah sadisnya, seorang anak menghabisi nyawa ayah kandungnya disebabkan hanya tak memberi rokok permintaan anaknya. Sumber Detik Anyus ID di Padang Sidempuan Sumut tahun 2023. Bahkan tak kalah bengisnya, seorang cucu melenyapkan nyawa nenek dan kakeknya disebabkan hanya tak diberi uang untuk berbuka puasa. Sumber Anyus ID Aizon 26 Maret 2024. Majelis hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat, apakah kita sebagai orang tua mau mempunyai anak-anak seperti itu? Tentu tidak, hadirin. Karena itu, mari kita didik anak-anak sejak dini dengan ajaran agama. Mari kita ciptakan keluarga yang harmonis, serta jadilah orang tua yang penyayang terhadap anak-anaknya. Jika sikap ini yang diaplikasikan orang tua, insya Allah akan lahirlah tauladan abraran, anak-anak yang soleh dan solehah, taat menjadi dambaan orang tua, keluarga, masyarakat, nusa bangsa dan agama. Anak-anak seperti inilah yang kelak akan dikumpulkan oleh orang tua beserta orang tuanya. Anak-anak seperti inilah yang kelak akan menolong orang tuanya dari siksaan akhirat. Dengan demikian, dari uraian tadi dapat disimpulkan, keluarga merupakan bagian dari bangsa. Jika kita mendambakan bangsa yang maju, maka ciptakanlah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yakni keluarga yang dihiasi dengan akidah. Suami istri bisa menjalankan kewajibannya menjaga anak-anaknya sebagai penerus laku, penyambung tongkat estafet perjuangan bangsa. Mudah-mudahan kita semua diberikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Dari jauh menyusun jari, sembah singkat bersimpuh diri. Demikian